Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, bertemu dengan gua, Kevin. Kali ini gue kedatangan tamu istimewa nih. Namanya Yogi. Dan ini salah satu sahabat gue banget ketika gue lagi di bangku kuliah. Sohib gue yang memiliki apa ya, sedikit kesulitannya top banget ya pokoknya. Gue pengen bincang-bincang sedikit sama dia. Kebetulan kali ini temanya itu adalah anak perantauan. Pas nih dengan keadaan dia saat ini. Gimana Gi kabar Gi? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bisa gimana sehat. kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kenapa nih? Gue pengen nanya dulu nih. Lu kok apa alasan lu bisa datang gitu ke Jakarta? Kenapa lu nggak milih tempat lain untuk dijadikan destinasi tujuan? Ada apa sih sebenarnya dengan Jakarta itu? Kalau apa? Kenapa saya milih Jakarta ya? Iya. Karena kalau di kampung saya itu identiknya orang ngerantau tuh ya di kota. Di kotanya memang di kampung saya juga punya kota, Palembang ya kan, Sumatera Selatan. Cuman kan kenapa saya milih Jakarta? Karena pengen tahu gitu, gimana sih ibu kota gitu. Memang kata pendengaran saya dari orang-orang juga itu, wah keras loh gitu kan. Lu ke gua gitu. Cuman kan tetapi ya, di situ saya pikir tantangan baru nih gitu. Tantangannya sih saya ambil. Tantangannya ya. Emang sebelumnya yang di mana ya? Lubuk Linggau ya. Itu apa beda tantangannya dengan yang ada di Jakarta? Setelah datang ke sini gitu. Berubah sih dari sisi kegiatan ya, kehidupan tuh berubah. Karena kalau kayak di kampung gitu, itu identiknya dekat sama orang tua ya kan, pertama kan gitu. Jadi masih manja lah. Masih manja karena mau apa-apa juga tinggal minta gitu kan. Tapi kalau di Jakarta itu perubahan drastis. Jadi kita tidur pun bayar. Mau makan bayar, tidur pun bayar. Jadi secara nggak sengaja itu diri kita itu ketantang gitu. Itu saja yang Jadi lebih tertarik gitu. Jadi tantangannya itu adalah membiasakan untuk tidak manja ya. Jadi ketika di kampung mau ngapa-ngapain gampang gitu ya. Tapi ketika udah datang ke Jakarta semuanya itu survival gitu ya. Berjuang ya, kalau misalnya lo nggak mencari uang ya lo nggak mungkin bisa makan. Kayak gitu ya. Jadi bener itu perjuangannya itu. Jadi jauh dari orang tua itu gimana sih rasanya gitu. perjuangannya tuh. Nah, perjuangan ingat nih perjuangannya itu. Perjuangannya, prosesnya guys. Nah, pas datang ke Jakarta, kenapa apa tuh yang pengen dilakuin setelah dari Lubuk Linggau atau nggak kampung halaman? Awalnya sih saya sih sebenarnya pengen ngerasain merantau aja ya sebenarnya, pengen nyari kerja apa gimana. Tapi saya pikir sekalian saya sekolah aja lah gitu, lanjutin sekolah gitu kan, kuliah gitu kan. Oh ternyata orang tua pun mendukung. Nah jadi kemudian itu saya juga ya udahlah gitu, sekalian saya di Jakarta tantangannya nambah lagi gitu. Iya. Dari saya belajar lanjutin sekolah sambil saya kerja gitu kan. Sebenarnya sih tujuannya itu. Tujuannya. Jadi tujuannya Yogi datang guys, ternyata cuma iseng-iseng doang dan dia tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan sekolah. Tapi sering berjalannya waktu Gi ya, punya pikiran untuk melanjutkan sekolah yaitu kuliah. Nah, itu gimana bisa muncul ide yang tadinya awal iseng-iseng pengen datang aja ke Jakarta tanpa memiliki tujuan yang jelas, tiba-tiba muncul ide pengen melanjutkan pendidikan sekolah atau enggak kuliah gitu. Nah itu idenya tuh gimana gitu? Bisa ada motivasi apa gitu? Idenya itu spontan ya. Nah, kalau motivasi sih pasti dari orang tua ya, karena mereka orang tua juga pengen ngelihat anaknya, oh yang ada di bangku kuliah juga. Cuman kalau dari ide sih spontan itu. Spontannya gini, saya di Jakarta nih belum kerja, ngapain? Nah gitu, mau pulang tanggung karena udah kemari. Mau ngapain? Jadi kan, jadi ya udahlah lanjut sekolah aja, coba begitu. Itu sih spontan. Jadi idenya itu muncul yang tadinya hanya iseng-iseng ingin melanjutkan kuliah guys, itu karena ada spontanitas. Jadi itu kayak ngalir gitu aja. Ya kan Gia, kalau nggak salah begitu Gia. Berjalan waktu ngalir gitu aja. Nah setelah itu setelah masuk tuh kuliah,
Nah, gimana ketika masuk kuliah? Suasananya tuh bagaimana gitu? Apa yang lo rasakan ketika lo awalnya hanya iseng-iseng, tiba-tiba punya ide spontan, lalu lo action gitu, ada tindakan untuk lanjut kuliah. Nah, itu gimana itu? Apa yang menjadi sebuah semangat gitu? Pertama kalau perubahan ya, itu perubahannya drastis tuh. Karena kan satu khas gitu ya, kayak daerah saya dengan daerah sini Jakarta kan, katanya itu beda jauh. Beda jauhnya dari segi suku ya kan. Jadi saya juga harus secara mau nggak mau harus berkembang, bukan berkembang siapa? Mengikuti gitu, mengikuti di sini. Jadi lebih kepada menyesuaikan Nah, ya? menyesuaikan. Nah. Itu kalau untuk, tapi kalau untuk motivasi tadi ya. Iya. Kalau untuk motivasinya sih, ya orang tua sih. Kalau bagi saya sih. Pasti kalau yang namanya sebuah motivasi itu datangnya kalau nggak dari kita, lingkungan itu siapa? Orang tua, bisa jadi teman. Tapi kalau lihat teman gue ini Yogi, dia motivasinya karena orang tua. Yang kedua, motivasinya dia itu karena dia tuh tertantang gitu, dia suka dengan yang namanya kayak tantangan gitu ya Gi. Nah, setelah dia mendapatkan tantangan, dia nggak puas, ternyata ini muncullah ide spontan itu, sehingga muncul lagi tantangan baru lagi yang didapati oleh Yogi kan. Nah, tantangannya belum selesai. Tantangannya belum selesai. Nah, tantangan apa lagi yang dihadapi itu? Ya, tantangan sekarang sih ya gitu, dari selesainya sekolah. Nah, posisi sekarang, wah ternyata sulit loh di Jakarta tuh, gitu. Cuman ya secara berjalannya waktu lah, memang hidup tuh karena saya hobi tantangan ya jalanin. Mau gimana jalanin. Dan gue juga pengen tahu nih, yang gimana sih asas susahnya menjadi pendatang gitu, yang dimana kalau misalnya kita nggak mencari uang, ya otomatis kita nggak akan bisa makan. Apalagi kan kalau di Jakarta itu ya, apa-apa itu semua diduitin gitu. Masuk toilet ada duitnya. Nah itu lo bagaimana untuk mengakali hal itu? Sebenarnya sih ya sama ya, untuk orang pendatang pun dengan orang sini juga sama sebenarnya. Tapi bedanya kan karena saya tuh sendiri, jauh dari orang tua, ya kan. Nah jadi kalau kayak tantangannya itu bagi saya sih berat. Berat karena apa? Karena posisi itu kita tuh posisi bagi saya ya waktu kemarin, karena saya belum kerja, jadi otomatis saya harus menyesuaikan antara kebutuhan sama pengeluarannya itu. Jadi itu sulit banget sih, apalagi semuanya serba uang. Benar kata Siti tadi, mau ke toilet pun kita butuh uang gitu kan. Emang iya, itu yang susah sih. Nah, emang kalau misalnya dilihat ya untuk makan itu seperti apa, itu balik lagi sih kalau dilihat pengalaman Yogi tuh, dia mesti adaptasi sih intinya, adaptasi menyesuaikan. Dan istilah kata kalau katanya Yogi itu ya baik pendatang atau nggak yang emang udah lama di Jakarta itu intinya itu sama, yang nggak makan, yang nggak kerja, yang nggak makan, inti itu sama. Cuman yang membedakan itu adalah yang satu jauh dari orang tua, yang satu deket sama orang tua. Nah, yang membedakan itu ada di sifat manjanya guys, ternyata guys. Masya Allah kan. Nah, terusnya setelah lu mendapatkan tantangan yang hingga di lu, apalagi sih yang ingin lu lakukan gitu supaya nanti ketika lu balik lagi ke kampung halaman ada sesuatu yang dibanggakan gitu. Kan lu tadi bilang katanya pengen lanjut kuliah ya, lanjut pendidikan yaitu kuliah. Nah, apa sih yang nantinya harapan lu bisa lu bawa ke kampung halaman? Ada sesuatu lah minimal yang bisa dibanggakan gitu. Entah itu misalnya tiba-tiba pulang ke kampung bisa membelikan satu buah rumah atau nggak mobil, kan biasanya kita nggak ada yang tahu ya, atau kayak memang apa gitu yang mungkin menjadi sebuah kebanggaan gitu ketika pulang, weh ternyata anak gua pas pulang dari Jakarta ada sesuatu yang menghasilkan ya, misalnya gitu kan. Kayak contohnya tadi orang tua dibelikan mobil, ya semoga aja kan, ya kita nggak ada yang tahu kan kayak gitu kan ya. Atau enggak misalnya pulang tiba-tiba membelikan rumah kepada orang tua, kita nggak ada yang tahu kan guys kayak gitu ya. Nah itu apa tuh yang dapat yang membuat yang bisa dibanggakan gitu dari seorang sosok Yogi Daru sebagai pendatang asal Lubuk Linggau guys? Kalau sekarang sih belum ada ya. Kalau memang kalau pikiran ke situ memang ada. Kalau sesuatu yang bakal dibanggakan itu ya sukses aja udah. Nah, sukses di semua bidang ya.
karena sukses itu banyak strukturnya. Jadi apapun yang mereka orang kayak seperti orang tua saya lihat, wah ternyata anak saya begini loh, bahagia dan bangga, itu udah semacam sukses bagi saya juga. Jadi yang bisa dibanggakan dari orang Yogi itu dia merasa belum cukup guys, ternyata guys. Padahal dia tuh udah sarjana. Sarjana itu ketika dia pakai topi toga, tahu kan guys topi toga guys tuh guys. Topi toga itu orang tuanya ketika melihat, oh guys gimana bangganya guys. Tapi dia tuh nggak mengatakan hal demikian, dia tuh pengen rendah, pengen cari sesuatu yang lain, supaya kesuksesan dia itu betul-betul dirasakan gitu, nggak cuman hanya titel yang didapat sebagai mahasiswa dia. Terusnya apa nih motivasi untuk kita semua gitu, yang baik yang menetap di Jakarta atau enggak mereka yang pemula yang menjadi apa ya pendatang gitu, motivasinya apa untuk mereka gitu? Ya, bagi saya gini, walaupun Anda pendatang ataupun pribumi, intinya jangan pernah seperti anak kecil yang selalu manja sama orang tua, karena kita tuh butuh kasih sayang mereka, ya kan. Tapi nggak selama umur kita pun bakal di bawah dia, maksudnya nggak selama umur kita itu berada di pelukan dia, nggak semuanya. Jadi kita harus tuh kalau motivasinya itu bekerja keras lah, gagal pun kita harus bekerja keras, karena intinya satu, jangan nyerah, itu saja. Jadi motivasi nih guys untuk kalian, baik yang untuk pendatang atau pribumi, terutama yang udah menetap lama di Jakarta, itu adalah kita tuh jangan seperti anak kecil. Anak kecil itu dia tuh senang dimanja. Tapi kalau kita sebagai pendatang, kata motivasi AA Yogi ini, jangan menjadi anak kecil. Artinya kita jangan suka manja dengan orang tua. Kita tuh harus bisa survival gitu. Apapun hadangannya, ketika kita memutuskan untuk ke Jakarta, kita udah tahu konsekuensinya. Nah, dan yang pertama itu kita nggak usah putus asa dari sebuah kegagalan yang dihadapi ketika kita menjadi seorang perantauan. Yang kedua, kita tuh mesti semangat aja, walaupun nggak bisa makan semangat gitu. Iya, walaupun nggak bisa makan semangat ya. Iya, yang ketiga usaha gitu. Tetap berusaha bagaimana mendapatkan pekerjaan. Kalau emang belum mendapatkan pekerjaan ya, tetap berusaha menjalin hubungan dengan teman yang baik gitu ya, supaya mendapatkan relasi. Banyak hal-hal yang setelah kata bisa kita lakukan gitu sebagai orang perantauan dan juga seorang pribumi. Intinya sih sama aja, cuman bedakan itu adalah dekat sama jauhnya aja dengan orang tua. Nah, G, thank you banget nih G, atas kesempatan yang berbahagia ini. Sukses selalu ya sebagai orang perantauan. Semoga pulang tidak hanya bawa titel guys, tapi bisa membawa kesuksesan secara luas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.